Wa an Habib ni Syahidin, diriwayataken sang Habib bin Syahid, kala dawuh sapa Habib libnihi maring putrane Habib. Kala dawuh sapa Habib libnihi maring putrane Habib, Ishab ngancanono sapa sira. Ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira ahli fikih, al fuqaha ing pira-pira ahli fikih, wa ta'allam lan belajar sapa sira. Wa ta'allam lan belajar sapa sira. Wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha, minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha. Fa inna dzalika moko setuhune mengkono ashabul fuqaha, sahabatul fuqaha niku iku ahabbu luweh demenake, iku ahabbu luweh demenake, iku ahabbu luweh demenake ilayya maring ingsun min kasirin tenimbang belajar perkara kang akeh, min kasirin tenimbang belajar perkara kang akeh, tenimbang belajar perkara kang akeh minal hadisi saking hadis. Kalau Habib bin Syahid ini memberi pesan pada anaknya, walaupun beliaunya juga mengajari putra-putrinya itu dengan adabiyah, tapi juga berpesan kepada anaknya supaya berkumpul dengan ulama-ulama fuqaha, ahli-ahli fikih, bukan ulama internet, saiki bukan ulama dadaan, bukan ulama sing mak beduduk. Mari maca sak buku kan pinter ngomong, angger ngomong. Fuqaha, ahli-ahli fikih yang memang guru-gurunya jelas, sanadnya jelas, adabiyahnya juga jelas. Yang pertama ashabul ngancani. Ya kayak kita mondok lah. Kalau mondok pertama itu gak ro apa-apa ya akhirnya mondok ya ketemu ambek wong sing kumpul ambek para masyayikh, kumpul para ustadz-ustadz sing alim-alim, para masyayikh, jenengan semuanya juga. Hari pertama ya paling ya hanya kumpul-kumpul gitu. Kalau setelah berawal dari kumpul itu akhirnya yang selanjutnya ada belajar adab. Pesennya itu. Pernah kumpul melok pengajian, kawan saya kini semua pengajian. Setiap ngaji ini Yai Anwar Zaid, sekali ngaji Gus Reza, Gus Kausar, Gus Bahak, melok ngaji. Wah, sempat melok ngaji. Terus ngaji lah, ngaji. Terus melok kumpul-kumpul aja, kumpul. Terus setelah itu pesennya, setelah kumpul itu juga pesennya dari Syekh Habib ini adalah belajar loh dari mereka itu adabiyahnya, karakternya, akhlaknya. Itu yang perlu. Yang pertama di itu ada akhlaknya. Karena yang menurut Syekh Habib ini adab itu lebih menyenangkan kepada saya daripada kamu banyak belajar hadis tapi gak duwe adabiyah. Ini pentingnya adab, karakter apapun, pinter apapun gak duwe adab juga itu. Waduh bagaimana ujuk masalah ilmu. Ganteng apapun nek gak duwe adab, ya Pak gak elek, Pak. Elek apapun duwe adab, bojone sayu, Pak. Dongke. Ada itu. Itu nanti ada apa? Ibnu Mubarak itu. Nanti hadis di bawahnya itu ada kalau Ibnu Mubarak. Bapaknya Abdullah bin Mubarak, bapaknya Mubarak itu, Pak Barok itu, Pak Mubarak itu adalah seorang yang bekerja, budak lah, dulu budak tuan. Dikai lahan untuk menjaga perkebunan buah-buahannya itu. Akmu jogon kebun iki rawatan. Sampai beberapa tahun itu juga yang turun-turun yang juga itu datanglah ke sana itu melihat banyak buah-buahnya sudah tumbuh, ada yang jatuh. Terus tanya, "Loh, kenapa nggak kamu ambil? Kenapa nggak kamu ambil? Kamu biarkan?" Jawabannya, "Karena saya ikut tugas dari tuan saya, yaitu ditugasi untuk menjaga dan merawat, tidak untuk mengambil dan memakan atau menjual." Saya nang pondok gak ono
Aku ndak gak ono perintah apa-apa ya sedang ada perintah. Perintahnya awakmu jogoan. Mungkin kita jogi kebun, jebun terus buah matang udah ceblok. Wah, emang ceblok iki mubazir pangan padahal perintahnya jogo lho, Pak. Lah iki Pak Mubarok gak gitu. Elek, rupanya elek. Mubarok elek. Budak dulu itu sih gak terawat lah, jelek lah. Akhirnya karena kejujurannya itu, tuannya itu sampai pulang ke rumah ngomong ke istrinya, aku pingin nikah sama anakku. Oh nggih bah, burun loh, saya waktu ini anak kita perempuan ini menikah. Kali sinten, kali Mubarok, Mas Barok. Mubarok pundi? Mubarok iku sing jaga kebon iku. Wis antara gliyeng antara apa, Pak? Enggak, iku elek anakku ayu, Pak. Mas elek anakku ayu. Tapi kok enten Barok piye? Wih, gak setuju, Pak. Barok wis ngono wae mana anakku. Saya piye nggo turane. Dijelaskan, diceritakan diceritakan oleh tuannya tadi, suaminya tadi menjelaskan Mubarok itu orang yang sangat jujur, orang yang sangat kayaan, adabnya bagus. Akhirnya aku yakin dengan berat hati, Pak. Karena anaknya ayu, Pak. Itu dengan berat hati. Tapi mengikuti perintah itu juga akhirnya menikah, mau untuk menikah. Lahirnya Abdullah bin Mubarok, salah satu perawi hadis yang pintar. Hanya karena faktor kejujuran. Dulu waktu Ramadan dulu kan masih ingat pencuri karena jujurannya. Akhirnya dibak mantu ambil tuan rumah nih. Saya pencuri saya gak harus jujur, Pak. Pencuri jujur gak ono ya. Ya, begitulah salah satunya terkait dengan adabiahnya. Begitu penting adabiah akhlak, kejujuran dan kepercayaan. Wa qala Ruwaim lan dawuh sapa Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, he anak lanangku, ya bunayya, he anak lanangku, ij'al dadekno sapa sira, ij'al dadekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira, ilmaka ing ilmu sira milhan ing kaya uyah garam, wa adabaka lan adab sira daqiqon ing kaya tepung. Pesannya Syekh Ruwaim, ini Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi, nama lengkapnya radhiyallahu an. Itu pesan pada putranya, "He anakku." Biasanya pokoknya jenengan nek ceru orang tuane nak ambek anakku itu seneng dipanggil anakku atau nak. "Hei anakku. Anakku kesinilah kau." Lagu yoga biasanya kan ndak bisa nek aduh nek muring-muring kan biasanya nyeluk jenenge, Pak. Kadung aslinya sing apian nyeluk Mas to. Mas itu api. Yai Salam itu kalau walaupun saya keponakannya, setiap ketemu kula manggil kula itu Mas. Gak nama Mat ngono to. Ini Mas. Di semuanya, ponak-ponakannya Guzidni itu manggilnya itu Mas. Yai Salam. Padahal kita manggilnya Pak Lek. Tapi setiap manggil kita ponak-ponak itu panggil Mas. Ya itu seperti ini. Kalau aduh nek kadang kita main di anak muring-muring ayo baca lah. Nak rene nak ambek anakku. Anakku ganteng, anakku sing ganteng dhewe. Kan suwene cilik, Pak, nggo wandeng dhewe padahal. Ya, panggilannya ini juga penting, makanya itu panggilan kalau menjadi orang tua kita belajar, ya betul-betul belajar, kita sama belajar. Jadi orang tua itu panggil nama anaknya itu atau anakku, cang gadeng, mas beriki mas, dan pas murid-murid jual, tul, repot Pak, ditemui itu ambil aneh, pas jenenge tul, bapaknya jeneng Joko, Jok, repot. Nah itu kan makanya fi'lun perilaku, misalnya lu anak jenenge tul ini, ya Jok, kerepot mana? Padahal penting mah panggilan kalau dari orang tua itu, saya tadi balik tadi tuh kewajiban orang tua itu adabnya, kebiasakan untuk dengan putra putri kita nantinya itu dengan panggilan yang bagus. Dicontohkan Ruwaim ini manggilnya bukan ya kalau di Arab ya, hei anak, kan gak mutu, hei putra, hei sopo jenenge, tapi langsung ya bunayya, hei anakku.
ilmumu iku dadekno kaya uyah. Ilmumu kaya uyah dan adabmu kaya tepung. Kalau di Timur Tengah kan dari tepung, Pak. Ini masak kan dari tepung-tepung, roti-roti lah. Di tepung supaya tepungnya itu biar nggak rasa-rasa, nggak ada rasanya, ini tambahi uyah. Ini ilmune iku kaya uyah, adabnya ini tepung. Jadi apa ya? Ya, kaya nek Mas Ridho masak. Wis ta? Masak tapi gak uyahne kok rasane apa lah. Berarti uyah iku sebagai penyedap lah, penyedap. Milhan, ilmu iku kaya mboten ilmu iku kaya uyah. Adab kaya tepung, tapi dasarnya ya tepung itu kan. Jadi topungnya menjadi roti itu kan kalau mek tepung tok, yo rasanya yo hambar. Dulu kan mesti tambah uyah, jadi ada rasa gurihnya tepungnya. Terus pelengkap masakannya itu salah satunya juga adalah uyah. Uyah itu adalah ilmu. Gambarnya seperti itu. Baik, nek uyah tok, gak ono tepung, ya uyah Pak. Gak jadi roti Pak. Ini adab ini kayak tepung. Digambarkan gitu karena begitu unggulnya adabiyah. Dah ngomongi ngene, nek ngomongi dul, nah ini beda ya. Mau ngomong ini, dul, ilmumu dadekno kaya uyah. Terus adabmu kaya tepung. Wis ngomong jeluk aku dul, ngomong masalah adab piye kan ngono. Makanya Ruwai menyontohkan ya bunaya, hei anakku. Nah, itu penting. Makanya nanti kalau manggil di putra kita juga manggillah namanya dengan yang bagus, manggil nek momane muring-muring ya diempet rodok. Itu banyak contoh, makanya seperti saya juga pertama kali iki wis Pak Lekku, ya salam aku dipanggil Mas saya awal mula pertama ini. Saya nggak tahu juga, Mas saya ternyata itu karena saat aku dipanggil nama dengan panggil Mas, nang hati kan seneng, Mas, wah seneng. Walaupun aslinya saya manggilnya Pak Lek, walaupun rupun aneh, mau Pak salam manggil nggak masalah, ini nggak masalah. Tapi selalu Pak Islam itu akhlak yang memang ya salam akhlaknya memang hal-hal yang ringan itu selalu dilakukan oleh beliau, dipupuk beliau mulai dari itu. Ya itu memang dari mulai di Pondok Ploso memang dari karakter. Itu pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama lah. Dalam pondok itu kan selalu kita diajari bagaimana adabiyahnya secara fi'lun ya. Walaupun kan gak tahu ono sing ngomong, Pak. Teng dinanyar itu diomong kalau diomong nek ono ustad atau kiai awakmu yo hormatono mandeko ambek dingklu, itu bukan berarti krono kita mandek terus mari meneng enggak, tapi karena untuk menjaga hati kita supaya kita bagaimana menghormati aja, bentuk penghormatan. Enggak ada yang menyuruh seperti itu. Tapi sekarang kan setiap ada kiai, ada gurunya atau keluarganya kiainya, teman-teman santri juga sudah berhenti karena ada yang beri contoh. Beri contoh, adabiyah yang ada dalam pondok pesantren terpupuk selalu sehari-harinya sehingga adabiyahnya itu bertumpuk. Dari aku mondok dulu itu juga gak aru, Pak. Yo jenenge ngombe ngene iki mari ngono sing diombe guru kula mari kiai ngono direbut. Ya, dulu gak tahu iku lha apa, kok gak iso tuku kopi pertama aku mondok, Pak. Aku mondok wis majen men sate ngaji ngoten, ya terus kan ana unjukan teh ngoten ya. Setelah itu kan setelah Yai sudah selesai ngaji pulang kok teh ono rebutan. Ini bukan faktor karena apa, ini keberkahan yang tampil dari keilmuan dari seseorang. Ya seperti tadi rodoah tadi itu, air susu, air ASI itu sangat mempengaruhi karakter pada bayi kita. Jadi kita berkahan yang biasa. Para masyaikh kita yang biasa wiritan dengan kata yang bagus, yo kita dalam studi belajar, yo muga-muga kan juga ikut apa yang karakter adabiyah dan keilmuan dari kiai kita. Awal-awalnya seperti itu. Hal seperti itu kan bukan karena ono sing ngongkon. Kalau sing ngongkon, nek mari yai mari ngaji, atau ustad mari ngaji, royokan ngombe. Kan enggak ada sing ngongkon, Pak. Malah jadi pondok gak ada ngongkon, begitu juga ono yai mah itu kamu yo ada bis sendingkluk mandek, terus umpamane ada tamu di pinarakno. Kadang-kadang saat ada tamu datang ke pondok, kita santri yang baru nggak tahu biasa. Dalam yai pundi? Mriko, Pak, dalam yai. Terus ada yang kedua melihat ada waktu yang tanya gitu, tanya pas dilalah ditanya ustate.
Mas, dalam kiai pundi? Oh nggih, dalam itu mriku kalau dari akan. Nah, santri baru ini kan melihat dari gurunya. Oh, lagi. Jadi dia selanjutnya itu dalam lingkungan pondok terbangun seperti itu. Sehingga untuk menjaga fi'liyah yang nantinya kolbinya itu akan terjaga, di lingkungan itu selalu terbangun adabiyah, karakter-karakter yang alhamdulillah sekarang mulai beberapa tahun kemarin menjadi pendidikan karakter lah di sekolah umum. Tapi ini sangat penting sekali untuk sebagaimana adab koyok tepung, ilmu koyok uyah. Ya saiki seneng ilmu nih di uyah-uyah nopo yang gede-gede nih, uyah lu gede-gede nih, ilmu tapi adabnya nol. Ini gambarannya ini. Ya. Ini podo-podo belajar ya. Kadang-kadang kadang murid-murid makli yo ngomong jeneng, Pak. Kadang-kadang ngomongnya welek. Ini yang biasa mesti koi ngono suwi-suwi celuk koi ngono repot ya. Wis celuk jenenge. Untuk gak ngono ya Mas. Nah, itu kan luwe enak. Waqala dan dawuh sapa Ibnu Mubarak yaitu Abdullah bin Mubarak yang tadi saya ceritakan tadi, karena kejujurannya, karena akhlaknya akhirnya dipek mantu. Ya wong bapake iku elek lah untuk mantu wedok ayu. Padha ae mau sama nek nggo wanteng apapun, ya nek akhlake gak apik, ya gak payu-payu, Pak. Wis akhlake gak apik, goblok. Iku ora cerita iku, akhlake gak apik, goblok. Wis jalun murakab, Pak. Waduh, ya Allah, astagfirullah. Kayaknya cerita iku. Ana wong bersaudara, laki-laki, dua bersaudara. Kita namakan si A si B lah. Dua bersaudara namanya A dan B. Iki kampung nakale ora karu-karuan. Wis rusuke biasane nyolong, biasane pokoke biasa ben kerusakan lah. Sampai akhirnya ustaz turun tangan. Ditakoki sing A ini. Sing B ini cek nongkrong nang kafe, sing A. Kamu kelakuan seperti ini. Kamu tahu di mana itu Tuhan? Kamu tahu di mana itu Allah? Aku meneng di grup. Iki antara di kowe paham apa enggak? Kamu kelakuan seperti ini itu mbok selesai. Banyak kita di dunia ini diciptakan oleh Allah. Kamu tahu enggak di mana itu Allah? Nah, dia itu antara enggak iso jawab, wedi gak harus meneng ae. Takok ibu lawik ping 3 kaya ngono ku saking mangkele. Didhawuhi seperti itu melayu dia sing anak koncone B. Kalau wayu koncone B. Melapo melayu? Lah iku. Aku itu bingung. Tak pikir saya dimarahi itu karena kenakalanku oleh ustadz itu apa, Mbak? Aku itu bingung malah. Aku dikongkon golek di mana Allah jadi. Nah ini kan wis nakal bodoh jalur ya bodoh mana? Wis nakal ya bodoh. Maksudnya itu elingo ono pangeran, tapi ustadznya ngomong, kamu tahu nggak di mana Allah? Maksudnya Allah itu ada di memperhatikan kamu semuanya. Tapi takoi ustadz di mana Allah? Krono juga wis nakal ya bodoh. Kondo nang koncone sing B, malah jawabannya bukan perkara ngingatno, tapi jawabannya aku iku bingung. Lah kok kon golek Allah nang ndi anu gak iso golek Allah nang ndi? Ya wis bodoh wis. Murakab, Pak. Wis makal wis murakab. Makanya itu di setiap kemasyarakatan, setiap daerah itu yang paling penting dalam kemasyarakatan, orang pasti akan melihat akhlak dan karakter kita. Jenengan mari mondok pun pirang tahun nek wis tekona masyarakat terus merasa kita paling pintar dan menganggap yang masyarakat desa kita itu aku gak tahu mondok bodoh-bodoh dengan sok mengatur, dengan tidak akhlak dengan tetangganya karena merasa bahwa saya ini paling pintar, saya ini paling murid, kamu enggak itu melok aku. Nah, itu enggak ada, masyarakat enggak akan mungkin panutan. Wis enggak usah sulit-sulit ya, contohnya Mbak Bisri memulai pondok Denanyar itu di lingkungannya yang waktu itu di pabrik gula dan juga banyak sekali hal yang masyarakat yang maksiat-maksiat yang banyak di situ. Pendekatannya juga enggak langsung nekani lokasi terus diobong, enggak. Pedagangannya dengan adabiyah, mendekati pemerintahan desa yang di situ,
dengan pelan seperti itu, dengan akhlak menjadi contoh. Akhirnya orang desa situ ada punya putri atau putra, wis melok putri ini dididik untuk sekolah, diajari oleh awal mulai pondok pesantren Putri Denanyar itu ya santrinya putrinya masyarakat Denanyar sekitar itu. Jadi diajak ke Denanyar, diajari rekaman dengan masyarakat, walaupun sampai digoda apapun juga dalam masyarakat bukan benci, ono sampai meninggali teletong, nggih opo nang asrama-asrama pondok seperti itu, tapi yo beliaunya adabiahnya dimunculkan. Akhirnya bukan keilmuannya yang muncul dulu, tapi adabiahnya. Akhirnya sampai sekarang juga ada pondok. Kebanyakan pondok Tebirin juga melakukan hal seperti itu. Karena adabiah yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita. Makanya gak usah angel-angel, gak usah duo langsung langsung nang Nabi, akhlak-akhlak yang ada di beliau-beliaunya itu loh. Beliau itu mencontoh pada gurunya untuk sampai kajian Nabi. Itu yang ada di depan mata kita itu, masyayikh kita itu mencontohkan karakter-karakter adab, dan itulah yang harus kita contoh. Jadi saiki gak internet hadisin kola Rasulullah itu menurut Kanjeng Nabi ngomongin langsung Pak beluk adabe gak duwe, Pak. Belum langsung ngomong Kanjeng Nabi tapi adabe gak duwe. Nah, kan repot kalau sekarang itu. Makanya butuh adabiah karakter itu untuk kita, apa yang ada nggak usah susah, apa yang ada di depan kita, kiai kita, masyayikh kita, adabiahnya.